Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membagikan tentang skripsi kami yang berjudul Rancang Bangun Penukar Panas Kuler Sel Encuk di SDN Negeri Sepuh berbasis unit elemen metode. Dan saya sendiri M. Ilhafatani NIM 27, dan rekan saya Syariful Solihan NIM 49, dengan desain pemimpin kami Pak Andi Rahmat SPMT dan Bu Eka Lutfi Septiani SPME. Tipe PSDM Negeri Society adalah kilang minyak yang berbasis pusat penelitian sumber daya manusia, minyak dan gas yang terletak di Tebu, di mana salah satu alatnya untuk meningkatkan suatu fluidanya yaitu berupa heat exchanger dengan pendingin air sungai dan fluidanya solar. Ini adalah kulit di PSDM tersebut sel Encuk SDHE dengan jenis aliran counter current dengan memiliki efisiensi 71%. Masalah ini itu bagaimana kecepatan solar pada proses perpindahan panas di dalam heat exchanger, yaitu apa jenis pendingin yang paling optimal digunakan dengan desain penukar panas kuler solar tipe sel Encuk, dan 3. Apa jenis material yang paling optimal digunakan dalam desain penukar panas kuler solar tipe sel Encuk, dengan tujuan untuk mengetahui kecepatan solar pada proses perpindahan panas di dalam HE, yaitu untuk menentukan jenis pendingin yang paling optimal digunakan dalam desain penukar panas kuler solar tipe sel Encuk, dan terakhir untuk menentukan jenis material yang paling optimal digunakan dalam desain penukar panas kuler solar tipe sel Encuk. Ini merupakan batas masalah. Yang pertama, desain penukar panas kuler solar dilakukan dengan menggunakan substrat ANSYS. Yang kedua, fluiditas solar akan didinginkan hingga 38 derajat Celcius. Yaitu material diasumsikan bersifat homogen. Teori solar ialah fraksi minyak bumi berwarna kuning coklat yang jernih yang mendidih sekitar 175 hingga 370 derajat Celcius dan yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Sel Encuk HE sendiri yaitu penukar panas yang digunakan untuk menukarkan panas secara kontinu dari suatu medium ke medium lainnya dengan membawa energi panas. Ada dua komponen yaitu dari sel Encuk. Perpindahan panas ada dua, yaitu konduksi dan konveksi. Konduksi sendiri itu merupakan perpindahan panas yang dihasilkan dari kontak langsung antara permukaan benda dari rumus Q dengan K, konduktivitas dengan A bagi L dan delta T, perbedaan suhu. Kedua yaitu konveksi, itu perpindahan panas yang disebabkan oleh adanya pergerakan fluida baik berupa cair maupun gas. Dengan konveksi Q yaitu H kali permukaan A kali delta T, yaitu perbedaan suhu. Unit elemen metode merupakan ilmu pengetahuan tentang teknik numerik untuk menemukan solusi pendekatan dari partial difference equation seperti halnya persamaan kebenaran. Secara umum, penakar lunak metode elemen ini memiliki 3 tahapan, yaitu pre-processing, membuat model dan dibagi jadi disebut elemen, yaitu analisis. Itu tahap pre-processing yang digunakan sebagai input pada kode elemen. Yang terakhir adalah post pre-processing, yaitu menampilkan hasil akhir setelah analisis, biasanya menampilkan grafis dengan bentuk warna. Pada metode penelitian ini kami jelaskan dengan video berikut. Change job name dan kita klik yes agar apa yang kita kerjakan tadi terekam atau tertulis di folder kerja. Dan kita klik preference, kita akan menganalisis struktur dan thermal. Kita klik OK. Dan kita klik preprocessor. Kita klik material properties, material model. Di sini kita menggunakan dua material, yaitu tipekan material kita menggunakan berikut. Yang pertama, kita membuat dua material. Yang kedua itu material sel. Untuk yang ketiganya ini untuk yang air. Dan kita masukkan
Yang pertama material Oke, IC yang pertama big thermal dicup sebesar 16,2. Kita memasukkan Oke, material kita yaitu kemudian IC, specific heat SS, 500 dan density-nya sebesar, kita klik masuk, kita lanjutkan air sungai 08, koma, kemudian kita lanjut ke thermal solid, kemudian kita pilih yang 55 karena di permodelan kita ini menggunakan simulasi 2 dimensi. Oke, kita close. Setelah kita memasukkan material props-nya, kita lanjut ke dengan menggunakan 2 dimensi tampak depan. Kita membuat modeling gambar sel encup untuk kita simulasi dengan gambar 2 dimensi. Pertama kita klik create area, Kemudian sumbu Y-nya juga 0. Kemudian radian satunya kemudian petanya 3. ini kita muncul seperempat bagian dari seluruhan gambar sel encup. Nah, kita hanya ambil seperempat bagian saja. Kemudian kita membuat bagian encupnya. Pertama kita buka grid area anulus. Lebih kita tutup grid, kita klik copy area, kita klik bagian area cube, dan kita klik OK. Kita copy sesuai jarak. Kita kasih jarak untuk ya, kita kasih number copy-nya sebesar 15. Dan untuk dan OK 0,03 encup ini. Kita pilih circle, kita pilih radial anulus, kita masukkan ukurannya. X-nya 0. Y-nya 0. Untuk radian satunya 0,46 gambar cup dengan cara bagian hapus semua bagian dalam cup. Jangan lupa kita klik save db agar jika kita salah dalam membuat model ini kita bisa klik resume db untuk kembali, karena di dalam ASIS tidak ada untuk sistem undo atau previous-nya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita masukkan material properties disk-nya dengan kita melakukan meshing. Kita klik mesh tool. Ini ada layar dan key point. Ngepick bagian yang akan kita pilih area, kita pilih unselect. Yang unselect itu merupakan yang tidak kita inginkan. Kita klik OK. Select itu maksudnya menunjukkan apa? Kita klik OK. Tool kita sudah juga nanti kita masukkan bagian selnya dan pada material propertiesnya ada di nomor 2. Terus selanjutnya bagian bevelnya kita masukkan properties yang nomor 3. Oke, ada pembebanan, konduksi, dan konveksi. Oke, untuk awalnya kita lanjut. Kita pilih thermal, kita masukkan suhunya. Untuk bagian kita masukkan bagian cup yang paling dalam, kita
satu persatu. konduksi dan konveksi kita pick satu persatu. Di agak dalam, kita pick suhunya sebesar 98. Luar dan sampai selama, Dan kita masukkan konveksi. kemudian kiranya 12, kita Berlaku juga untuk selnya. Dan kita masukkan konduksi bagi online bu 3 dan oke. Kita Dan kita pilih Bread LS dan kita klik satu, kita pilih oke. Sudah masuk semua. Kita kemudian lihat folder kerja kita, kemudian ANSYS. Ini sudah terdeteksi bagian S, sudah muncul file SO1 file, dan kita klik SO file. Kita buat time atau frekuensi kita agar pada suhu 38 kita mengetahuinya pada titik berapa. Kita ganti LS nya, kita klik pilih 2. Untuk jarak waktunya kita menggunakan sebesar 40. Kita klik 40 dan untuk operator bagian untuk dalam kita hapus. Belakangnya SFE kita delete. Oke, kita klik file, kita save as, kita pilih file. Oke, klik S02. Kita membuat S02 sampai 15. Ini 4 LS lens. Selesai, kita lihat file kita panggil sampai ke 15. Klik OK. Oke, kita selesai, kita klik sama file, kita masukkan Dan nunggu sampai ada tulisan solution is done. Kita selesai, ada tulisan solution is done. Kita close. Loginnya selesai. Kita enable option file RTH, kita klik OK. Dan kita lihat konturnya dengan klik plot result control plot nodal solution. Kita pilih nodal solution, kita pilih DOF solution nodal temperatur, kita klik dan OK. Itu sudah muncul konturnya. Karena ada sebagian job yang sudah mencapai suhu 38 pada suhu 25 derajat. Kemudian control animation overtime, kita untuk melihat di distribusi waktunya temperatur length. Ini kita isi 50 aja. Oke. Satu. Klik robot only saja. Kita bisa lihat 25 sama 2 dan 23. Kita mengambil data dan kita akan mengolah datanya. Bagian jobnya untuk mengetahui apakah sudah terdistribusi sekitar 38 derajat Celcius. Dengan cara kita pilih salah satu brick, select entities, pilih OK. Lihat bagian jobnya ini. Kita klik
bagian ini ada data, terus klik resolution, nodal temperatur, kita klik OK, kita klik yang kita pilih tadi, oke, klik OK. Ada penurunan suhu pada titik 0 sampai 560, sudah ke suhu tuh. Jadi kita pilih fluida ya, kita save, kita klik OK. Jadi muncul pada bekerja kita untuk kita olah datanya. Lanjutkan variabel tetap pada dimensi sel and tube dengan ukuran tube ITS-nya 0,8 in, ODS-nya 1 in, dengan sel DS-nya 35 in, dengan ODS-nya 7 in, dengan diameter profil 35 in dan pitch 0,104 feet, dengan temperatur solar pada tube PI-nya 98 dengan DO-nya 38 derajat Celcius. Pada suhu bebas, pada temperatur air dingin kita menggunakan dua suhu 25 dan 32 derajat dengan material sel SS302, SS304 dan SS308 dengan material tube-nya IC 110, 130, 150 dan IC 170. Pada temperatur air dingin, koefisien perputaran panas konversi H dengan menggunakan suhu 25 derajat dan 32 derajat Celcius dengan perpindahan panasnya dikalikan dengan luas permukaannya kali BKT beda suhu dengan material selnya SS302, SS304 dan SS308 dan material tube-nya IC 110, 130, 150 dan 170 dengan thermal conductivity-nya K dengan rumus Q K A per L kali delta T dan suhunya. Pada prosesnya kita ada dua, yaitu modeling sama dengan analisis. Pada modeling ini kita start dengan modeling dengan membuat bagian sel, tube, dan bevelnya. Kemudian kita meshing dengan sesuai. Selesai dengan jika belum sesuai kita akan melakukan pembuatan lagi. Kemudian setelah sesuai kita analisis dengan memasukkan pemilihan thermal pada tube sel dengan konduksi dan konveksinya. Kemudian kita selesai, kita running, jika hasilnya sesuai, kemudian kita sudah selesai. Jika belum, kita akan masukkan pada pembahasan kita. Kita masuk ke hasil pembahasan. Pada desain SDHI kami, sebelum kita menggunakan dua dimensi, kita menggambar tiga dimensi sampai akhir mesin. Tetapi hardware yang kita gunakan belum mumpuni untuk menganalisis ANSYS 3D, sehingga kita menggunakan pemodelan dengan geometri dua dimensi. Nah, ini hasil simulasi pada SDHI kami, dilihat dari konturnya. Dapat dilihat pada gambar tersebut, dispersi temperatur pada truk sudah mengalami perubahan suhu. Kita bisa lihat pada warna bagian truknya sudah distribusi suhu pada sekitar 30 sampai 40 derajat. Kemudian kecepatan proses pendingin pada SDHI. Pada temperatur ketika waktu 560 second dengan air pendingin 32 dan air pendingin 25 derajat, kita bisa lihat penurunan suhunya. Pada menggunakan material SS302 pada waktu 560 yaitu 40,25 SS302 IC 130, 48 SS302 IC 150, 39,9 dan SS302 IC 170 40,79 dan sebaliknya pada air pendingin 25 derajat sampai dengan IC 110 37,768, sehingga dapat kita lihat bahwa air pendingin yang baik yang digunakan dengan hash special flash pada suhu 25 derajat Celcius. Kita lihat dengan grafik.
tersebut juga di SS304 SS308 juga, sehingga air pendingin yang baik adalah menggunakan suhu 25 derajat Celcius. Pendingin air lebih baik dibandingkan pendingin air 3 derajat Celcius dengan panas konveksinya. Lebih baik menggunakan air pendingin ini karena berdampak pada proses perpindahan panas, di mana air pendingin 25 derajat Celcius akan berdampak pada heat transfer yang pada proses perpindahan panas kalau dari cuk ke air biasa mendingin dikarenakan kalor yang berada di cuk misalnya akan ditarik ke area yang memiliki suhu yang dingin, kemudian akan ditarik oleh udara yang memiliki suhu yang lebih dingin, sehingga semak akan memiliki suhu lebih dingin sebesar 38 derajat Celcius. Ini temperatur material hasil pembuatan PPSAE. Kita bisa lihat SS302 dengan sampai IC110 dengan pendingin 32 dan 25 derajat. Lebih baik menggunakan air pendingin 25 derajat yang dituliskan pada deskripsi. Ini merupakan harga material pada yang IC110 dengan harga per tonnya. Pada validasi hasil simulasi tersebut, kita melakukan material SS302 pada pilihan sel dan hidupnya IC110 sampai 110 dengan rasio kita dengan memasukkan saturasi dengan masukkan rumus konduksi dan konveksinya. Ini kesimpulan dari diskusi kami, itu kecepatan rata-rata yang optimal proses HE penukar panas dalam tipe HE sebesar 0,06 meter per second pada pendingin air laut, dan jenis media pendingin yang optimal proses HE penukar panas dalam tipe HE menggunakan pendingin temperatur 25 derajat Celcius. Dan terakhir, jenis material yang optimal digunakan dalam proses penukar panas dalam tipe HE dengan pendingin air laut pada suhu 25 derajat bagian tube adalah gas pensil IC110 dengan bagian sel 302. Terima kasih atas perhatiannya. Ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.